Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum, pembelajaran, dan penilaian pembelajaran pada kelas inklusif. Pengertian kurikulum. Para ahli berpendapat mengenai pengertian kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum menurut Inlaw 1966. Di mana kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum menurut Beauchamp 1968. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum pada kelas inklusif. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian, karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang, sampai yang berat. Maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum di sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli yang lain dan yang terkait. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa semaksimal mungkin dalam setting inklusif. Yang kedua yaitu membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah. Yang ketiga yaitu menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Selanjutnya yaitu model kurikulum pada pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Model kedua yaitu model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI. Yang ketiga yaitu model kurikulum PPI, yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli yang terkait. Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris Individualized Education Program merupakan karakteristik yang paling kentara dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang tanggap terhadap perbedaan individu. Selanjutnya yaitu pembelajaran pada kelas inklusif. Dalam pasal 8 Permendiknas nomor 7 tahun 2009 dipaparkan bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya, tenaga pendidik sangat berperan penting untuk mewujudkan cita-cita dari pendidikan inklusif. Untuk itu, tenaga pendidik yang memahami pendidikan inklusif sangat diperlukan agar terciptanya kondisi kelas yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun masalah yang dihadapi saat ini masih banyak tenaga pendidik
yang belum memahami tentang pendidikan inklusif. Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif berlangsung dengan pendekatan bahan ajar dan media yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Dalam proses pembelajarannya, guru diminta untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam menyajikan pelajaran. Di samping itu, guru juga harus mampu untuk memanajemen kelas agar tercipta kondisi yang efektif. Dalam proses pembelajaran, ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu metode pembelajaran, meliputi metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode diskusi. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi ekspositori, strategi inquiry, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi materi yang sempat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.